Halo pemirsa Indonesia Petang kembali menjumpai Anda dengan beragam informasi terkini tanah air. Saya Aprilia Putri, inilah Indonesia Petang hari ini selengkapnya. Petang hari ini dari Jakarta, di tengah penerapan PSBB, aktivitas jual beli di Pasar Induk Kramat Jati, Ciracas, Jakarta Timur berjalan dengan normal. Meski terdapat penurunan jumlah penjual dan pembeli saat penerapan PSBB, namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Di masa PSBB gelombang 2 yang diterapkan di Bekasi, Jawa Barat, petugas masih menemukan banyaknya pelanggaran, khususnya yang dilakukan pengemudi sepeda motor. Checkpoint PSBB di Bekasi juga berhasil mencegah mobil pribadi yang diduga hendak pergi mudik. Berikut laporan Vito Erlangga dan juru kamera Dharma Pandu. Pemirsa, penyekatan di sejumlah jalur pembatasan untuk mencegah kendaraan pemudik keluar Jakarta terus dilakukan petugas kepolisian. Walau sudah menurun jumlahnya, namun masih banyak pemudik yang mencari jalur alternatif untuk bisa lolos dari hadangan petugas. Pemirsa, penerapan aturan PSBB di wilayah kota Bandung diprotes sejumlah pengendara sepeda motor yang berboncengan yang datang dari luar kota Bandung. Alasan para pengendara motor karena penerapan PSBB di wilayah asal mereka tidak melarang pengendara sepeda motor berboncengan jika pengendara yang dibonceng memiliki alamat yang sama. Sementara itu di Jambi, petugas memaksa bus pengangkut penumpang tujuan Jawa untuk putar balik. Sopir bus sempat memaksa untuk melanjutkan perjalanan, namun akhirnya bersedia putar balik setelah disadarkan akan bahaya penyebaran COVID-19. Pemirsa, polisi membubarkan paksa puluhan kendaraan pribadi dan bus umum yang bertahan di dekat Pelabuhan Bakaheni, Lampung dengan harapan bisa menyeberang ke Pulau Jawa. Petugas meminta para calon pemudik tersebut bubar karena tidak ada kapal yang beroperasi membawa penumpang. Pemirsa, diduga nekat mudik dengan berjalan kaki akibat angkutan umum dilarang membawa pemudik. Seorang wanita asal Jombang, Jawa Timur pingsan di sebuah minimarket di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tak gelar aksi kegiatan peringatan Hari Buruh diganti dengan aksi sosial. Informasi pemirsa, hari ini serentak Serikat Buruh memastikan tidak akan menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh. Kegiatan peringatan Hari Buruh diganti dengan aksi sosial, diantaranya menyumbangkan alat pelindung diri ke sejumlah rumah sakit. Ya, satu hari sebelum perayaan Hari Buruh Internasional, sebuah video viral menunjukkan pengumuman pemutusan hubungan kerja secara massal yang dilakukan sebuah pabrik sepatu terhadap karyawannya. Ya, gelombang PHK di tengah pandemi COVID-19 terus terjadi di berbagai daerah. Sementara itu pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah untuk memperkecil dampak pemecatan. Ya, pemirsa, terkait pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, aksi berbeda dilakukan Aliansi Buruh Indonesia di Hari Buruh Internasional. Kita sudah terhubung dengan Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK. Dan 12106-21307. Kita akan buka pertanyaan pertama dari WhatsApp, ada Febriana. Pertanyaannya adalah, saya buruh yang terdampak wabah COVID sehingga tak lagi digaji, namun tidak bisa pulang kampung. Apakah Serikat Buruh dapat membantu? Mungkin bisa menjawab, Ibu. Interaktif, ada Firman, pabrik tempat saya bekerja tidak begitu memperhatikan physical distancing. Apakah boleh kami melapor dan kemana kami melapor untuk pembenahannya? Ibu Mira? Iya. Ya, pemirsa, unjuk rasa buruh di Kabupaten Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara berlangsung ricuh. Buruh membakar salah satu bagian kantin di kawasan perusahaan. Ya, pemirsa, juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto kembali mengumumkan jumlah pasien positif corona. Hingga hari ini ada 10.551 pasien positif dan akan ini bertambah sejak pemerintah mengumumkan data pada Rabu sore atau dalam 24 jam terakhir. Pemirsa, sejumlah ibu-ibu datangi kantor koordinator Daerah Bantuan Sosial Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mereka menuntut dan mempertanyakan soal nilai sembako yang diterima tidak sesuai dengan saldo yang dikeluarkan. Pemirsa, meski pemerintah memberikan bantuan pangan non-tunai atau BPNT kepada warga miskin yang terdampak COVID-19, namun tidak sepenuhnya merata akibat data yang masih kurang lengkap. Salah satunya seorang nenek di Kabupaten Blitar yang sakit dan hidup sebatang kara, namun belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Menyemarakan Ramadan dengan tadarus Quran menjadi ibadah rutin yang dilakukan penyandang tunanetra di Kota Medan, Sumatera Utara.
Kita kembali di Indonesia Petang, pemirsa menyemarakan bulan suci Ramadan dengan tadarus Quran menjadi ibadah rutin yang dilakukan penyandang tunanetra di Kota Medan, Sumatera Utara. Sayangnya, di tengah pandemi virus corona, banyak peserta yang tak bisa hadir dalam tadarus Quran akibat terhimpit masalah ekonomi dampak dari pandemi virus corona. Pemirsa, usai sudah berjumpa kita di Indonesia Petang hari ini, sambil menunggu waktu berbuka, kami ajak Anda untuk menyaksikan cermin Ramadan bersama Ustadz Najmi. Selamat berbuka puasa.